Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Livizarani dari kelas 10 MIPA 4, absen 19. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Asmi dari kelas 10 MIPA 4, absen 11. Kami akan mempresentasikan tentang sejarah kerajaan Mataram kuno. Di Jawa Tengah pada abad ke-8 Masehi telah berdiri sebuah kerajaan, yakni Mataram. Mataram yang bercorak Hindu-Buddha ini diperintah oleh dua dinasti yang berbeda, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Ibu kota Mataram adalah Madang atau Medang Kamulan hingga tahun 925. Pada prasasti Canggal terdapat kata-kata Medang I Bumi Mataram. Namun hingga sekarang letak pasti ibu kota ini belum diketahui. Berdasarkan prasasti Canggal diketahui, Mataram kuno mula-mula diperintah oleh Raja Sana. Sana kemudian digantikan oleh keponakannya Sanjaya. Sanjaya adalah anak Sanaha, saudara perempuan Raja Sana. Sana tidak memiliki keturunan. Sanjaya memerintah dengan bijaksana sehingga rakyat hidup makmur, aman, dan tentram. Hal ini terlihat dari prasasti Canggal yang menyebutkan bahwa tanah Jawa kaya akan padi dan emas. Selain pada prasasti Canggal, nama Sanjaya juga tercantum pada prasasti Balitung. Prasasti Canggal. Prasasti ini menceritakan tentang pendirian lingga atau lambang siswa di Kunjarakunja oleh Sanjaya. Diceritakan pula bahwa yang menjadi raja mula-mula adalah Sana, kemudian digantikan oleh Sanjaya, anak Sanaha, saudara perempuan Sana. Setelah Sanjaya, Mataram diperintah oleh Panangkaran. Dari prasasti Balitung diketahui bahwa Panangkaran bergelar Shailendra Sri Maharaja Dia Pancapana Rakai Panangkaran. Hal ini menunjukkan bahwa Rangkai Panangkaran berasal dari keluarga Sanjaya dan juga keluarga Shailendra. Sepeninggalan Panangkaran, Mataram kuno terpecah menjadi dua, yaitu Mataram bercorak Hindu dan Mataram bercorak Buddha. Wilayah Mataram Hindu meliputi Jawa Tengah bagian utara, diperintah oleh dinasti Sanjaya dengan raja-rajanya, seperti Penunggalan Warak, Garung, dan Pikatan. Sementara wilayah Mataram Buddha meliputi Jawa Tengah bagian selatan yang diperintah dinasti Shailendra dengan rajanya, antara lain Raja Indra. Perpecahan di Mataram ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 850, Rangkai Pikatan dari Wangsa Sanjaya mengadakan perkawinan politik dengan Pramodawardhani dari keluarga Shailendra. Melalui perkawinan ini, Mataram dapat dipersatukan kembali. Pada masa pemerintahan Pikatan Pramodawardhani, wilayah Mataram berkembang luas, meliputi Jawa Tengah dan Timur. Pikatan juga berhasil mendirikan Candi Pelarosan. Sepeninggalan Pikatan, Mataram diperintah oleh Dyah Balitung 898 sampai 910 Masehi. Setelah Balitung, pemerintah dipegang berturut-turut oleh Daksa, Tulodong, dan Wawa. Dan Raja Wawa memerintah antara tahun 924 sampai 929 Masehi. Ia kemudian digantikan oleh menantunya bernama Empu Sindok. Pada masa pemerintahan Empu Sindok, inilah pusat pemerintahan Mataram dipindahkan ke Jawa Timur. Hal ini disebabkan semakin besarnya pengaruh Sriwijaya yang diperintah oleh Balaputra Dewa. Semakin abad ke-7 hingga ke-9 terjadi serangan-serangan dari Sriwijaya ke Mataram. Hal ini mengakibatkan Mataram semakin terdesak ke timur. Selain adanya bencana alam berupa letusan gunung Merapi merupakan salah satu penyebab kehancuran Mataram. Letusan gunung ini diyakini oleh masyarakat Mataram sebagai tanda kehancuran dunia. Oleh karena itu, mereka menganggap letak kerajaan di Jawa Tengah sudah tidak layak dan harus dipindahkan. Dinasti Shailendra yang bercorak Buddha berpusat di Jawa Tengah bagian selatan, sedangkan dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu berpusat di Jawa Tengah bagian utara. Perbedaan letak di antara dua dinasti ini terlihat dari perbedaan arsitektur candi-candi yang ada di Jawa Tengah bagian selatan dan utara. Berdasarkan prasasti Canggal,
732 Masehi diketahui raja pertama Mataram dari dinasti Sanjaya adalah Raka Ai Mataram, Ratu Sanjaya yang memerintahkan di ibu kota Medang Kamulan. Berdasarkan isi prasasti Matyasih Kedu, terdapat beberapa dari Wangsa Sanjaya yang memerintahkan di kemudian hari. Antara Wangsa Shailendra dengan Sanjaya terjadi persaingan, namun kedua wangsa tersebut sempat menjalin hubungan baik. Pada abad ke-9 terjadi perkawinan antara Rakai Pikatan dari Sanjaya dengan Pramodawardhani dari Shailendra. Perkawinan ini mendapat tantangan dari Balaputra Dewa, adik Pramodawardhani. Setelah bertikai dengan Pikatan dan kalah, Balaputra Dewa kemudian melarikan diri ke Sriwijaya dan menjadi raja di sana. Karena Balaputra Dewa mempunyai darah Sriwijaya dari ibunya, yaitu Dewi Tara, yang merupakan keturunan Sriwijaya. Sedangkan Rakai Pikatan yang berhasil menyingkirkan Balaputra Dewa mendirikan Candi Roro Jonggrang atau Candi Prambanan yang bercorak Siwa. Rakai Pikatan dan Pramodawardhani yang berbeda agama ini banyak mendirikan bangunan yang bercorak Hindu maupun Buddha. Rakai Pikatan mendirikan Candi Loro Jonggrang, sedangkan Pramodawardhani sangat memperhatikan Candi Borobudur di bumi Sambara yang dibangun oleh ayahnya, yaitu Samaratungga pada 842 Masehi. Prasasti Palitung. Prasasti ini dibuat oleh Dia Palitung yang memerintah dari 898 hingga 910 setelah Mpu Sindok menjadi raja. Pusat-pusat pemerintahan Mataram dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Pemindahan ini dikarenakan pusat kerajaan mengalami kehancuran akibat letusan gunung berapi. Mpu Sindok kemudian mendirikan dinasti baru, yaitu dinasti Isyana. Ia memerintah hingga tahun 949. Mengganti Mpu Sindok yang terkenal adalah Dharmawangsa yang memerintah pada 990 sampai 1016. Dharmawangsa pernah berusaha untuk mengalihkan pusat perdagangan dari Sriwijaya pada 990. Akan tetapi mengalami kegagalan karena Sriwijaya gagal ditaklukkan. Pada tahun 1016, Dharmawangsa dan keluarganya mengalami pralaya atau kehancuran akibat serangan dari Sriwijaya yang bekerja sama dengan kerajaan kecil di Jawa yang dipimpin Urawari. Akibat serangan ini, kerajaan Dharmawangsa mengalami kehancuran. Menantu Dharmawangsa yang bernama Airlangga kemudian membangun kembali kerajaan, dan pada tahun 1019 ia dinobatkan menjadi raja. Keberhasilan Airlangga membangun kerajaan diabadikan dalam karya sastra Empu Kanwa, yaitu Arjuna Wiwaha. Pada 1041 Airlangga membagi dua kerajaan menjadi Janggala dan Panjalu. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Mataram kuno. Kehidupan politik kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha membawa perubahan baru dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Struktur sosial dari masa Kutai hingga Majapahit mengalami perkembangan yang berevolusi namun progresif. Namun, dunia perekonomian pun mengalami perkembangan, dari yang semula sistem barter hingga sistem nilai tukar uang. Sumber-sumber berita Cina mengungkapkan keadaan masyarakat Mataram dari abad ke-7 sampai ke-10. Kegiatan perdagangan baik di dalam maupun luar negeri berlangsung ramai. Hal ini terbukti dari ditemukannya barang-barang keramik dari Vietnam dan Cina. Kenyataan ini dikuatkan lagi dengan berita dari dinasti Tang yang menceritakan kebesaran sebuah kerajaan dari Jawa, dalam hal ini Mataram. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.